Mantap. Oke guys, selamat malam. Wah, ini pada masuk semua. Selamat malam. Saya pengen tahu nih Anda dari mana aja nih. Kasih tahu dong. Anda dari mana aja sambil menunggu teman-teman yang belum masuk. Ini yang daftar gila banget ini 1.300 orang yang daftar. 1.365. Buset, cepet banget nih. Kayaknya semua kepengen ketemu Albert lagi nih. Live-nya udah 154. Wah, cepet juga nih. Sulawesi Tengah, Ihsan, keren. Dari Sulawesi Tengah. Kemudian Lumajang. Oke, mantap. Ini sambil menunggu teman-teman yang lain, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau Anda bertanya, di pertanyaan Anda, kasih ini ya, tanda tanya ya. Kasih tanda tanya gitu ya, ask question gitu. Jadi, biar saya atau Albert bisa melihat gitu, karena ada tanda merah gitu kan biasanya. Karena kalau nggak dikasih gitu, semuanya jalan seperti ini, jadi nggak kelihatan gitu, yang mana yang bertanya, yang mana yang enggak. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau nanti misalkan gambarnya ada blur dan sebagainya, itu saya kasih link YouTube ya. Saya kasih link YouTube. Jadi jangan nanya saya gimana caranya biar lebih terang, karena itu problemnya di sinyal Anda, dan saya bukan pemilik sinyal. Itu biasanya seperti itu. Soalnya kadang-kadang, benerin dong gitu ya, gimana cara ngebenerinnya gitu kan. Saya juga bukan punya sinyal. Ini link YouTube-nya, jadi nanti kalau misalkan sedikit blur atau apapun itu, problem di Anda ya. Kasih tahu duluan nih, biar YouTube di situ. Jadi oke, rekaman nggak tahu, nggak tahu rekaman ada atau enggak ya. Materi berapa lama? Rencana sih 1 jam lebih dikit. 1 jam lebih dikit. Bandung, udah bisa belum ya? Udah bisa belum apanya? Nanti ketika Albert sudah memberikan materi, jangan berkomentar terlalu banyak ya, karena nanti jadi nggak kelihatan ini. Jalannya cepet banget karena yang ikut banyak banget. Yogi, materi pembahasan pixel, materinya ada pembahasan pixel nggak? Kayaknya sih ada deh. Ditunggu aja nanti. Dari Aris sama Rinda. Keren banget nih. Sambil nunggu ya. Ada Mbak Nuti. Mantap, ada Mbak Nuti. Oke. Nah, Andi Tangerang. What? Oke. Andi Tangerang. Tombol tanya mana? Itu ada tuh yang muncul ada tanya merah itu. Cari aja sambil belajar ya. Belajar cara ikut webinar. Oke, selamat malam juga Mas Agus, Iman, Kuningan, Medan. By the way, ada yang dari ini nggak? Ada yang dari Bali nggak? Ada yang dari Bali nggak? Penasaran saya. Hai Hans, Aris dari Jogja. Yogi, gimana Shopify-nya? Masih jalan dong semua. Itu persiapan aja sih, nggak semuanya sih. So, persiapan aja sih. Ada yang dari Bali kah? Karena minggu depan, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi saya ke Bali sih. Alit, Denpasar, sip. 2 minggu lagi saya ada acara di Bali, digital marketing juga, jadi ada seminar tanggal 27. Itu, tanggal 27 Agustus. Hai Hendra, Ihsan dari Tarakan. Halo. Kita akan mulai 1 menit lagi, sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Ini sudah 263 live. Wow, keren. Dari Batam, Ferry dari Batam. Rizal, udah mulai dong. Kalau belum mulai, Anda nggak bakal bisa nulis di sini. Hey Chris, ada Chris. Ini Chris yang mana nih? Chris Liu. Selamat malam dari Bandung. Ian, Imam, sebenarnya di mana? Think di daerah, sebentar. Mana ya? Saya lupa ya. Pokoknya di Ngurah Rai lah. Di bypass Ngurah Rai. Dari Padang. Seminarnya Tulungagung. Oke. Tulungagung. Albert, udah siap? Kita udah 8:05, kita mulai. Oke. Ready? Are you ready? Bentar ya, 1 minute. Oke. Alright guys, selamat malam semuanya. Terima kasih sekali Anda sudah menyempatkan diri untuk hadir pada
webinar kali ini. Ya, terima kasih sekali. Ini keren banget. Ini kesempatan saya untuk webinar sekali lagi bersama dengan Albert ya. Jadi saya kenal Albert sudah beberapa tahun ini, dan dia memang keren banget sih. Saya belajar banyak dari Albert ya, dari beliau. Kemudian istri saya juga belajar banyak dari Albert kemarin itu. Jadi dari nol, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti jualan online, semuanya Facebook apalagi ya. Itu semua belajar dari Albert kemarin. Dan hasilnya luar biasa banget. Jadi kalau Anda baru mempraktekkan sedikit ilmunya aja, itu hasilnya luar biasa banget. Gitu. Nah, Albert sendiri saya kenal ketika dia meluncurkan programnya yang waktu itu namanya PieSkilled ya, itu yang jualan t-shirt di US. Nanti biar Albert deh yang menjelaskan sendiri ininya, story-nya gimana itu. Tapi paling enggak, yang saya suka adalah kalau Albert menjelaskan itu detail banget, kemudian urutannya itu enak gitu loh, karena memang Albert sendiri kan adalah seorang pengajar ya. Jadi saya udah sering sekali berkonsultasi dengan Albert, jadi enak banget lah untuk belajar lebih detail dan terstruktur tentang Facebook Ads. Nah, pada hari ini kita akan membahas beberapa topik. Awalnya sih topiknya cuma satu, tentang retargeting, tapi kayaknya tadi Albert menambahkan beberapa materi baru ya, kayak ada testing, kemudian ada apa lagi tadi ya, nanti akan dijelaskan oleh Albert. Ya. Oke, supaya waktunya tidak habis ini, silakan Albert, langsung aja. Ya. Selamat malam teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas ya, kita akan belajar tentang Facebook Ads. Dan ini juga bahan yang saya presentasikan di DBA Jakarta. Jadi saya diundang sama Danny untuk sharing juga bahan dengan teman-teman. Jadi apa yang akan Anda pelajari ini, inilah yang teman-teman di DBA, acara DBA kemarin itu pelajari. Sebentar, saya share screen saya. Oke, share. Oke, kelihatan ya? Kelihatan deh? Di aku kelihatan? Kelihatan ya, oke, siap. Nah, jadi topiknya adalah how to boost your sales, bagaimana meningkatkan sales Anda dengan Facebook Ads. Jadi, hari ini kita akan bahas 3 hal, yaitu cara targeting di Facebook, kemudian kita akan bahas bagaimana mindset testing yang benar dengan Facebook Ads. Jadi, kadang orang mikir, oh iklan di Facebook itu mahal, bisa puluhan juta. Nah, sebenarnya tidak. Sebenarnya kita mulai testing itu tidak langsung dengan budget yang gede, tapi dengan budget yang kecil dulu, kemudian perlahan-perlahan dinaikkan. Nah, terakhir kita akan bahas tentang... Gimana? Nah, kemudian kita akan bahas tentang... Suaranya putus-putus ya, Bud. Teman-teman yang lain, suaranya... Oke, bentar ya. Halo, halo. Testing, denger nggak? Siapa suaranya hilang ya? Hilang. Tes. Suaranya Albert hilang? Dari chatnya lancar ya? Jelas ya? Ini Albert kemana nih ya? Kayaknya, oke. Nah, ini udah. Jelas ya, aku dari feedback audiens lancar ya? Ya. Oke, good. Itu ada yang putus-putus. Oke, good. Udah oke. Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi yang ketiga adalah kita akan bahas retargeting. Jadi retargeting inilah, ini sangat powerful sekali kalau Anda menguasainya. Makanya ntar kita juga akan membahas sedikit tentang pixel. Tidak teknis, karena dalam 1 jam nggak mungkin kita bahas teknis ya. Cuma at least setelah dari webinar ini Anda akan punya satu pemahaman cara kerja pixel dan retargeting itu seperti apa. Nah, baru-baru ini saya launch satu produk di mastery.co. Inilah dalam 7 hari, hampir 3.000 member yang mendaftar. Nah, ini saya menggunakan metode retargeting yang akan kita bahas nanti. Oke. Nah, mungkin ada beberapa dari Anda yang belum kenal saya jelaskan sedikit tentang background saya. Jadi, kenapa belajar Facebook Ads? Karena Facebook Ads yang boleh dikatakan membuat saya berubah hidupnya. Dalam arti dari bisnis offline bisa menjadi seorang full-time internet marketer. Nah, saya sebelumnya adalah seorang guru. Pengalaman mengajar saya sudah hampir 10 tahun dari SMA 1.
sampai sekarang, 10 tahun lebih ya. Jadi kalau problem dengan mengajar itu adalah Anda menjual waktu Anda untuk income. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak income, Anda harus menjual lebih banyak waktu. Nah, jadi untuk scaling, dengan menggunakan tenaga sendiri aja itu nggak cukup. Kemudian saya coba cara lain, upgrade lagi, oke, saya harus hire orang lain. Saya membuka bimbingan belajar, tuition center, kemudian saya coba kembangkan lagi, sudah ada hampir 20 tim saya. Nah, ketika saya mau buka cabang, itu kita tahu ada satu problem, yaitu butuh investment yang gede. Anda harus beli rumah, kemudian Anda harus hire tim, HRD, guru, dan sebagainya. Jadi, bisnis offline ketika kita mau kembangkan, itu juga butuh satu dana. Nah, lalu saya mencari solusi apa sih yang bisa membuat bisnis kita berkembang, tapi tidak perlu dana yang terlalu gede dan bisa dilakukan dengan tim yang seminim mungkin. Nah, jadi saya mencari solusinya, akhirnya saya menemukan Facebook Ads. Nah, waktu itu saya sering mendengar cerita di mana orang iklan dengan Facebook Ads itu ROI-nya bisa hingga 200%, 300%. Jadi artinya biaya iklan Anda 1 juta, Anda bisa mendapatkan untung bersih 2 juta sampai 3 juta. Nah, ini membuat saya tertarik dengan Facebook Ads. Karena dengan Facebook Ads, dengan satu klik aja, Anda bisa mentarget jutaan audience yang ada di Facebook. Nanti saya jelaskan. Nah, saya pernah menjual desain kaos, ya, dalam 1,5 bulan itu menjual 20.000 t-shirt. Jadi t-shirt ini waktu itu adalah payday. T-shirt ini menghasilkan net profit sekitar 200 ribuan US dollar. Kemudian saya juga menggunakan metode yang sama di Facebook Ads. Saya menjual satu kalung, satu jenis kalung aja. Biasa kalau kita buka toko harus ada bermacam model kalung ya. Nah, ini saya cuma jual satu jenis kalung, itu dalam 1 bulan bisa mencapai revenue sebesar 120.000 US dollar. Nah, disinilah kekuatan Facebook. Ini tanpa tim yang gede. Waktu itu cuma saya sendiri. Kalau jual baju ini cuma saya sendiri. Kalau jual kalung ini saya dan partner saya dan 2 orang dalam tim. Jadi hanya 4 orang, Anda bisa mencapai sales sebanyak ini. Nah, kenapa kita harus mempelajari Facebook Ads mulai hari ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, di Facebook, itu active user bulanan mencapai 1,65 miliar. Coba bandingkan dengan populasi bumi yang 7,4 miliar. Jadi hampir 1/7 penduduk di bumi itu menggunakan Facebook. Nah, daily active users-nya itu juga relatif tinggi, hampir 60% ke atas. Jadi 1 miliar daily active users setiap hari pengguna Facebook itu aktif. Dalam arti, setiap hari kalau Anda mau iklan kemana aja, nggak hanya Indonesia, mau ke US, ke Europe, ke New Zealand, itu audiensnya udah ready. Tinggal Anda mencari audiens yang cocok dengan produk Anda. Coba kita bandingkan dengan harian di Indonesia, itu harian terbesar, kita nggak sebut namanya. Nah, kalau kita mau iklan di harian tersebut, coba lihat biaya iklannya. Ratusan juta. Dan itu offline-nya saya cek hanya 500.000. Jadi per hari maksimal Anda hanya bisa mencapai audiens sebanyak paling besar cuma 500.000 audiens. Dan itu pun audiensnya belum tentu targeted sesuai dengan produk Anda. Sedangkan di Facebook punya 1 miliar audiens yang di mana Anda bisa memilih targetingnya sehingga cocok dengan demografis pembeli Anda. Nah, jadi Facebook Ads itu relatif jauh lebih murah. Tidak perlu sampai puluhan juta, ratusan juta untuk iklan. Anda bahkan bisa mulai testing iklan hanya dengan puluhan ribu, bahkan hanya ratusan ribu. Nah, ini contoh iklan yang saya jalankan ke bisnis istri saya. Ini ROI-nya bisa 1000%. Artinya, uang yang Anda tanamkan ke iklan, misalnya nih, kita iklan biayanya 5 juta. Nah, itu return profit bersihnya itu bisa mencapai 50 juta. Nah, jadi istri saya waktu itu mulai bisnisnya di bulan Januari tahun ini. Nah, dia dalam 3 bulan, dia adalah seorang eyebrow artist ya, artis sulam alis. Dia dalam 3 bulan saja itu presence-nya itu sudah mulai diakui sesama rekan artis sulam alis. Jadi, apa yang menyebabkan ini? Ini karena saya menggunakan Facebook-nya. Jadi dengan Facebook kita bisa reach audience. Contohnya misalnya ketika dia lagi di Medan, kita bisa target iklan fokus ke customer di Medan. Nah, ketika dia mau ke Jakarta,
kita akan target iklannya itu khusus orang-orang Jakarta. Nah, dengan Facebook, seperti yang tadi saya katakan, kita bisa target khusus orang di kota tertentu. Kemudian, nah ini dia. Di Facebook juga, kita punya satu fitur, yaitu namanya remarketing atau retargeting sama aja, yaitu Anda bisa mentarget kembali audiens yang pernah mengunjungi website Anda. Oke, ntar saya jelaskan lagi lebih detail. Yang kelima, ini juga penting. Facebook Organic Reach is pretty much that. Jadi, 2-3 tahun lalu, kalau Anda punya fanpage sebesar 50.000 fans di page Anda, itu merupakan suatu aset. Kenapa? Karena begitu Anda post, Anda tidak perlu bayar iklan, kan? Anda tinggal post dengan harapan 50.000 fans itu bisa melihat post Anda. Tapi, problemnya dengan sekarang adalah, kalau Anda punya fans sebanyak itu pun, kalau Anda post, itu hanya lebih less than 0,5% dari fans yang akan melihat post Anda. Jadi sedikit banget yang bisa melihat post Anda. Karena Facebook mau Anda iklan kalau Anda memang mau menampilkan produk Anda ke fans Anda. Kemudian Facebook bisa mengoptimasi data Anda, jadi semakin lama Anda iklan dengan Facebook karena pixelnya sudah semakin matang, maka performasi Facebook akan semakin lama semakin bagus. Nah, ini juga penting ya. Ketika kita mau belajar Facebook Ads, misalnya nih, Anda mikir, perlu nggak sih saya masuk ke Facebook Ads seperti teman-teman yang lain? Nah, kita harus lihat. Mungkin saya bisa seperti dulu Google kan. Google Ads dulu banyak main. Sekarang juga masih banyak. Tapi sekarang saya rasa lebih banyak yang main di Facebook. Nah, lalu Anda mungkin pikir, Facebook ntar 2-3 tahun ganti lagi trennya. Nah, kita harus lihat visinya Mark Zuckerberg. Kata Mark, dia tidak mau Facebook untuk menjadi cool. Dia tidak perlu Facebook menjadi cool. Dia mau Facebook itu seperti listrik. Nah, waktu listrik pertama kali ditemukan, itu keren banget. Wah, ada listrik, bisa menyalakan lampu dan sebagainya, televisi dan sebagainya. Tapi apakah sekarang listrik masih keren? Enggak. Tapi apakah Anda butuh listrik? Perlu. Coba bayangin, 1 hari aja nggak ada listrik, Anda pasti stres. Nah, sama. Facebook itu tidak perlu cool, kata Mark Zuckerberg. Tapi dia membuat Facebook menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, bayangin dengan vision Mark seperti itu, kalau Anda kuasai Facebook Ads, kita bisa yakin kalau Mark akan terus mengembangkan Facebook-nya sehingga akan tetap digunakan oleh orang. Oke? Nah, kita masuk materinya. Nah, kita kan udah tahu bahwa Facebook Ads itu penting. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kekuatan targeting di Facebook, kemudian jelaskan testing dan remarketing. Sejauh ini oke ya, Dan ya? Jelas ya suaranya? Jelas. Oke, siap. Saya coba lihat, bisa diperbesar gambarnya. Oke, kita mulai. Yang pertama, targeting. Nah, untuk mengetahui kekuatan targeting, saya akan tunjukkan beberapa, karena saya akan jual kaos ya, jadi saya akan tunjukkan contoh kaos. Nah, kira-kira kalau Anda seorang penjual baju, kaos, kira-kira Anda bisa jual nih nggak? Kaos ini target siapa? Pecinta kucing. Nah, kalau Anda buka toko, Anda bisa nggak Anda harapkan pecinta kucing datang ke toko Anda? Mungkin ada, tapi nggak sebanyak itu. Oke, tapi di Facebook, kita bisa target khusus orang yang mencintai kucing aja, yang suka kucing. Oke, ini kita bisa target orang yang punya gelar nurse dan yang merupakan seorang grandma. Oke, kita bisa target umur di Facebook. Coba, ini kita target orang yang fishing. Kemudian kita bisa target orang yang hobi camping. Hobi camping dan juga orang yang suka drinking. Oke. Coba ini kita target siapa? Yang kiri ini. Kita bisa, di US itu ada istilahnya veteran ya. Kita bisa target veteran. Bahkan tidak cuma veteran, tapi juga anak perempuannya veteran. Oke, di Facebook targeting itu bisa. Desain ini kita gunakan untuk target mekanik. Oke. Nah, jadi di Facebook, seperti tadi ini kan contohnya, ini kita bisa target orang yang suka camping dan juga suka drinking. Jadi bisa terjadi dalam matematika itu namanya irisan, contoh di sini. Nah, misalnya nih, kita mau buat satu desain atau jual satu produk ya, mau target ke paramedik, kemudian yang juga suka memasak, dan juga merupakan seorang
female. Nah, jadi audience di sini itu adalah irisan dari ketiga interest ini. Nah, coba bayangkan, di majalah atau di koran, di televisi, bisa nggak target dengan irisan seperti ini? Nggak bisa, yang bisa hanya di Facebook. Oke? Nah, bahkan Anda bisa mentarget orang yang horny dan single. Oke, masa mentarget unicorn. Oke, horny itu masa bertanduk gitu. Oke, ini sebuah joke yang artinya Anda bisa mentarget orang berdasarkan karakteristiknya. Oke? Contoh gambar ini menarik ya, karena gambar di sini orangnya apa? Karakteristiknya itu apa? Bertanduk. Jadi Anda bisa mentarget orang yang dengan income sekian. Kemudian Anda bisa mentarget wanita dengan umur sekian. Bahkan Anda bisa target apakah dia single atau married atau baru divorce bahkan. Oke, yang punya berapa anak? Nah, ini saya tunjukkan. Bentar ya. Misalnya nih. Misalnya kita create campaign ya. Create campaign, saya tunjukkan beberapa targeting. Jadi mungkin masih banyak yang hadir di webinar ini masih baru ya, kadang masih belum pernah melihat itu Facebook Ads seperti apa. Sebentar. Nggak lama nih loading Facebooknya. Saya coba. Oke. Create campaign. Oke. Nah, ini misalnya. Nah, ini audiens ya. Anda belum pernah melihat Facebook Ads, targetnya seperti apa? Nah, nih, kita bisa target lokasi di sini, bisa milih United States, bisa milih Indonesia, bisa milih Medan aja misalnya, atau kota Jakarta aja, atau Yogyakarta dan sebagainya. Oke, lokasinya. Kemudian kita juga bisa milih umur nih, sekian sampai sekian. Nah, tadi misalnya target grandma itu kita bisa target yang 55 sampai 65 ke atas, yang women. Kemudian, nah di sini kita masukin interest-nya. Jadi contoh tadi ya, orang yang suka camping, kita masukin camping di sini. Kemudian, orang yang suka beer misalnya kan, kita masukin beer di sini. Oke. Nah, lalu gimana kalau kita mau target orang yang suka camping dan yang suka beer? Caranya adalah Anda gunakan narrow audience. Oke. Jadi Anda meminta Facebook untuk mentarget orang yang suka camping dan juga harus suka beer. Oke. Contoh ya, tadi yang camping berapa? Yang suka camping tadi 2 juta orang. Ya kan? Potensi reach-nya 2 juta. Nah, ketika kita narrow menjadi yang suka beer dan juga suka beer, itu potensi reach-nya berkurang. Oke, memang audiensnya berkurang, tapi ini target banget. Karena orang 540.000 orang ini suka camping dan juga suka beer. Oke, nah inilah kekuatan targeting di Facebook. Anda bahkan bisa narrow audience mau 2-3 kali juga bisa ya. Contoh tadi misalnya beer. Nah, dan misalnya seorang nurse juga, orang yang suka camping, suka beer, dan juga seorang nurse misalnya. Oke? Nah, lalu gimana mau target orang yang misalnya single? Seperti tadi yang kita katakan, di sini, browse, demographics, nah di sini, relationship, status, oke, bisa single, bisa married,
open relationship, dan sebagainya. Divorce, complicated, dan sebagainya. Coba kita lihat, selain itu, kita bisa target orang dengan edukasi tertentu. Ya kan? Lulusan SMA atau lulusan kuliah, sebagainya. Dan satu yang menarik nih, events. Nah, kita bisa target orang yang baru engage. Lama juga bisa. Okay, upcoming birthday. Coba bayangin, Anda bisa target orang yang sebentar lagi akan ulang tahun. Nah, dari sini, kalau kemarin di DBA itu, begitu saya jelaskan tentang ini, wah, itu wajah audiens langsung berbinar. Karena kebanyakan mereka itu punya perusahaan. Jadi mereka udah punya produknya. Begitu mereka tahu ada targeting seperti ini, mereka langsung punya banyak ide nih. Next, mau targetnya ke siapa gitu, produk-produk barunya itu. Nah, ini masih banyak lagi. Biasanya nih kalau di workshop, biasa kita jelaskan. Karena sebenarnya gini, kalau misalnya camping, kita target camping aja. Ini karena contoh ya, contoh dari saya jelaskan dengan lebih simple. Tapi sebenarnya dengan camping seperti ini aja, itu bahkan masih belum terlalu targeted. Oke, ada lagi cara maunya lebih targeted. Oke, hari ini kita nggak bahas karena waktunya nggak cukup. Cuma saya perlu memberikan Anda satu gambaran aja ya. Kira-kira seperti apa targeting di Facebook. Kemudian, kita lihat, kalau Anda punya Facebook page, kita bisa target orang yang like page Anda. Nah, kita juga bisa milih nih. Mau target di platform apa? Apakah di mobile newsfeed, atau di Instagram, atau di desktop, dan sebagainya. Biasanya sih saya target mobile dan desktop kalau untuk produk e-commerce. Kalau untuk bisnis istri saya, itu karena itu fashion ya, industri fashion, jadi saya lebih targetnya ke Instagram. Nah, inilah contoh placement yang kemarin itu berhasil membawa ROI 1000% itu, hanya dengan target Instagram. Kemudian, Anda ntar bisa testing target orang yang apa? Anda bisa target berdasarkan pengguna ponselnya itu menggunakan apa? iOS device atau yang Android. Oke, ini sangat berguna untuk Anda yang merupakan seorang developer. Nah, atau Anda juga, karena gini, berdasarkan informasi marketing dari teman-teman marketer ya, itu katanya pengguna iPhone di Indonesia marketnya itu lebih middle up dibandingkan dengan Android. Oke, walaupun nggak semuanya, oke, tapi ini hasil research mereka. Jadi kalau misalnya Anda punya produk yang high market, itu saya pernah testing, target di iOS hasilnya lebih bagus daripada target di Android. Oke, tapi kalau misalnya produk Anda itu sekedar baju yang harganya relatif lebih murah, itu target aja dua-duanya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, coba lihat ini dari budgetnya. Nah, Anda nggak usah mulai langsung dari 10 juta misalnya, $1.000 atau $100, nggak. Saya biasa testing mulai dari 5 atau $10. Oke, jadi nggak benar kalau katanya iklan di Facebook itu mahal. Yang penting Anda tahu caranya, itu sebenarnya nggak mahal. Lalu, oke. Nah, lalu ada pertanyaan. Apakah Anda butuh budget yang gede nggak untuk iklan di Facebook, seperti yang saya bilang tadi? Oke. Nah, tidak perlu. Kenapa? Karena kita bisa testing. Coba, kalau tadi kita iklan di majalah atau koran, dengan biaya seperti ini, ratusan juta atau puluhan juta, itu Anda bisa nggak bilang ke hariannya, Pak, saya mau testing dulu. Testing dulu budgetnya 500.000, bisa nggak? Nggak bisa. Ya kan? Atau Anda mau minta, Pak, saya mau iklan aja ke kota Medan dan kota Jakarta. Nah, dipotong ya, biayanya jangan 30 juta misalnya, tapi 5 juta. Nggak bisa. Oke, karena begitu Anda tayang di iklan majalah, itu udah harus bayar full. Tapi di Facebook, Anda bisa dengan testing dulu. Yaitu Anda tes dengan biaya rendah. Nah, ketika Anda sudah menemukan winning campaign, Anda baru scale dengan budget yang lebih besar. Jadi kita skill itu bukan hanya skill asal-asalan. Kita udah yakin produk kita udah menguntungkan, baru kita skill. Ya, nah seperti Dani ya, saya lihat dia skillnya ngeri nih seminggu ini. ribuan dolar.
Oke. Berapa yang kemarin? Apa hari ini? 3.500-an lah ya. 3.500-an. Nah, itu saya yakin Denny juga nggak langsung begitu mulai campaign langsung 3.000. Itu testingnya kemarin mulai dari berapa deh? Mulai dari paling cuma $200 sih kemarin, 200 Ya, $200 $200 ya. naik Ya. jadi 1.000 2.000 gitu. $200 itu satu asset, kalau boleh tahu satu asset atau beberapa asset? Satu asset. Berapa satu? Satu. Satu ya, oke. Nah, jadi kalau seperti Dani mungkin dia juga udah kenal marketnya, kemudian dia juga udah yakin dengan produknya. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu, Anda kalau udah yakin, boleh, sah-sah aja kalau Anda mau langsung iklan dengan modal gede. Karena kadang perusahaan gede itu nggak sabar. Oke, itu budgetnya nunggu nih, mau dikeluarin. Katanya udah, saya punya budget gede, ya udah langsung gede aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi untuk Anda yang baru mulai atau yang budgetnya masih dikit, sebenarnya kita testing itu dari kecil. Dari $5 dulu. Oke? Baru kemudian $10. Baru kemudian di scale lagi 20, 30, dan seterusnya. Sampai 2.000 per hari. Misalnya kan? Nah, itu juga kita bisa split test. Misalnya kita ada 3 asset. Jadi asset itu maksudnya gimana? Asset itu adalah, contoh gampangnya itu satu targeting ya. Contoh misalnya, Anda mau buat satu iklan, Anda mau testing nih, iklan mana yang lebih efektif. Nah, kita bisa testing iklan pertama, kita mau target ke cewek misalnya. Nah, ini asset pertama. Kemudian Anda mau buat satu iklan khusus untuk mentarget cowok. Inilah asset yang kedua. Nah, ini khusus untuk mentarget misalnya orang lebih tua, asset yang ketiga. Jadi kita bisa buat banyak asset untuk testing, dan masing-masing asset itu, ya Anda bisa mulai dengan hanya $5 atau $10. Oke, seperti ini. Nah, setelah testing, di Facebook itu ada ads report. Nah, kalau Anda kuasai cara membaca report ini, Anda bisa mengambil data yang sangat penting, Anda bisa mengambil data ini, kemudian gunakan untuk mengoptimasi lagi lebih dalam iklan Anda, sehingga bisa lebih menguntungkan. Nah, contohnya ya, ini bisa saya ajarkan juga di course ataupun workshop. Caranya adalah contoh nih. Misalnya, ini campaign yang saya jalankan waktu itu, saya awalnya adset-nya itu saya target ke semua umur, dari 18 sampai 65. Kemudian di ads report-nya saya split test, saya split by age. Jadi saya minta Facebook tolong tampilkan report-nya. Saya mau tahu umur berapa sih yang banyak beli. Nah, jadi di sini kita bisa lihat checkout-nya di sini adalah 10. Coba lihat di umur berapa? 18 sampai 24. Oke? Dengan cost per purchase, ini cost per purchase ya, itu 3,35. Nah, coba bayangin, kalau kita iklan di koran atau di majalah, kita bisa tahu nggak data-data seperti ini? Oke, mungkin aja bisa ya, tapi Anda harus menanyakan ke orang yang membeli dari Anda. Nah, di Facebook Report, ini muncul. Facebook bisa menyediakan data seperti ini. Nah, dengan ada data seperti ini, kalau secara logika, budget iklan Anda itu mau dituangkan kemana? Udah pasti ke umur 18 sampai 24. Nah, maka dengan itu, saya akan membuat asset baru. Oke, asset lama saya tutup. Saya buka asset baru yang hanya khusus target ke 18 sampai 24. Oke. Kemudian, untuk produk yang sama, saya minta Facebook, oke, coba Facebook tolong dong split reportnya itu berdasarkan gendernya, male atau female. Nah, kemudian ini hasilnya. Coba kita lihat. Checkout yang terjadi lebih banyak di mana? Di female. Oke. Yang male itu hanya 2, di female 15. Nah, biaya di female per penjualan juga lebih murah, $4 dibandingkan dengan yang cowok $10. Nah, maka dengan data dari age dan gender ini, selanjutnya saya buat iklan yang hanya target, berarti yang tadi berapa? 18 sampai 24 dan female. Nah, jadi iklan saya ini targeted banget. Inilah fungsi testing. Dengan testing, Anda mengenal audiens Anda. Nah, selanjutnya Anda optimasi iklan Anda. Dan iklan Anda berikutnya fokus saja ke buying demografis ini. Nah, inilah membawa penjualan sebanyak waktu itu 1.750 t-shirt dalam 1 bulan. Oke, thanks to Facebook Report ini.
Nah, terusnya waktu itu selain saya yang jual desain, banyak juga orang lain yang duluan jual ya. Nah, mereka itu penjualan juga ada banyak. Waktu itu 1000-an dia jual, kalau nggak salah. Waktu itu saya baru mulai dari nol. Mulai kan, waktu tanggal 19 November 2015. Tapi karena saya berhasil testing dan menemukan umur 18-24 female ini, dalam sekejap saya berhasil mengejar dia. Oke, terakhir campaignnya selesai, dia kejual 2000-an, saya 1700, jadi hampir mendekati. Nah, waktu itu, kebanyakan orang mengira umur 18-24 di United States itu tidak ada pembelinya. Kenapa? Karena asumsi mereka masih kecil, masih relatif lebih muda, dan belum punya credit card. Oke, tapi ternyata setelah kita testing, sebenarnya mereka punya daya beli. Oke, at least mereka berminat. Oke, mungkin aja mereka belinya dari minta orang tua bayarin. Tapi at least mereka punya kemampuan untuk meminta orang tua mereka membeli. Oke, inilah buktinya. Jadi testing itu sangat penting. Anda juga perlu mempelajari cara membaca report seperti ini. Oke, data marketing ini akan sangat bermanfaat dan inilah kuncinya di mana Anda bisa beriklan dengan murah, yaitu dengan menganalisa report-report seperti ini. Oke. Jadi report ini itu bisa diakses di Facebook Ads ya, di Ads Manager itu semuanya yang saya tunjukkan di sini semuanya itu bisa diakses kalau Anda sudah punya Facebook Ads. Nah, ini saya jelasin di workshop ya. Ini saya jelasin untuk teman-teman. Jadi ibaratnya gini, satu kerangka mindset, kira-kira mindset testing itu seperti apa? Oke. Nah, contoh nih, ini mewakili audiens Facebook. Oke. Saya bagi ada 18 sampai 34. Kemudian ini male female. Oke, ini untuk audiens pertama ya. Audiens pertama itu misal kita target ke audiens pertama. Kemudian target ke audiens kedua juga terbagi male female dan sebagainya. Audiens ketiga dan sebagainya. Oke. Contoh nih, misalnya Anda mulai iklan. Oke, Anda mulai iklan, Anda punya satu produk. Misalnya produk Anda itu bagus ya. Jadi kita katakanlah itu good product. Oke. Maka kalau Anda jual di Facebook, yang Facebook, kira-kira Facebook bisa membawakan pembeli sebanyak ini. Oke. Ya, sebenarnya Facebook juga nggak tahu ya pembelinya itu siapa ya. Oke, Facebook tidak tahu, tapi bayangkan Anda bisa meneropong ke masa depan. Oke, Anda akan tahu, oh ternyata orang-orang inilah pembelinya. Oke. Tapi nyatanya apa? Sekarang Anda udah tahu? Belum. Yang Anda lihat belum ada pembeli kan? Anda nggak tahu pembelinya itu siapa. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana menemukan pembeli-pembeli ini. Oke? Nah, jadi Anda mulai testing. Oke, Anda mulai testing, misalnya Anda buat satu asset, Anda targeting ke apa? Anda targeting ke audiens yang pertama. Jadi Anda target male-female semuanya ya, male-female, kemudian target semua umur. Oke? Jadi, misalnya Anda mulai dengan budget $5. Oke? Kalau budget $5, misalnya ibaratnya Anda minta Facebook, saya sediakan budget $5, tolong dong carikan pembeli untuk produk saya. Nah, jadi ibaratnya teropongnya Facebook yang bulat ini. Jadi Facebook akan mencari dari semua umur ini, dari male female ini, mana sih pembelinya? Oke. Nah, kalau budget Anda, daily budget Anda lebih gede, misalnya $20, itu ya ibaratnya itu teropongnya lebih gede. Jadi budget gede dalam hal ini menunjukkan semakin gede budget Anda, sebenarnya semakin cepat Anda menemukan audiens. Ya kan? Kan tadi maunya kita kan ketemu pembeli-pembeli seperti ini. Jadi kalau lingkarannya gede, ya lebih cepat temunya. Oke? Tapi bukan berarti yang $5 itu nggak bisa. Nanti saya jelasin. Kadang budget besar juga bisa membahayakan. Oke? Nah, jadi kan kita mau cari ya. Kita mulai nih. Testing di hari pertama. Nah, ketika Anda testing di hari pertama, ternyata Facebook menemukan pembeli yang nih. Oke? Jadi kita berikan warna biru seperti ini. Nah, ini yang Facebook temukan. Tapi Anda lihat di report apa? Di report, Anda hanya melihat, oh, ternyata ada satu pembeli nih. Di female, umur 18 sampai 24.
Oke. Nah, kemudian Anda testing lagi di hari kedua. Oke, Facebook cari lagi, ketemu nih. Pembeli, satu lagi. Nah, di report Anda muncul apa? Oh, ada pembeli di female, umur 25 sampai 34. Oke, testing lagi, hari ketiga. Nah, dari udah mulai muncul. Udah mulai muncul di report Anda bahwa sekarang ada berapa pembeli? 4 pembeli. Oke, ada 4 pembeli. Nah, kira-kira dengan data seperti ini, Anda sudah bisa tahu nggak itu pembelinya dari demografis mana aja? Kalau seperti ini menurut saya masih kurang, oke? Karena masih banyak peluangnya, bisa aja ntar pada akhirnya pembelinya kebanyakan dari sini, dari umur 55 sampai 65, atau dari female, oke? Biasanya 3 hari aja testing itu belum cukup. Kita perlu testing lebih lama. Nah, misalnya ini di hari ketiga, oke? Nah, sorry Dan, sejauh ini jelas nggak? Oke, sejauhnya oke. Oke, ya, jelas ya. Nah, karena ini biasa yang saya ajarkan di workshop, oke? Jadi karena mindset ini penting. Jadi karena orang kadang bingung testing itu seperti apa sih? Oke, jadi ini saya tunjukin. Nah, tadi kan kita testing ya hari pertama ketemu nih untuk pembeli, hari kedua dan seterusnya. Nah, setelah hari ketiga kita udah mulai lihat polanya nih. Oke, kita udah mulai melihat polanya bahwa kebanyakan pembeli itu dari female. Ya kan? Nah, berarti kita udah tahu, oh, dominan buyers-nya itu adalah female. Nah, kemudian kita tes lagi, kemudian beberapa hari kemudian kita melihat bahwa ternyata yang beli itu adalah 18 sampai 24 dan female. Nah, inilah contoh kerangka berpikirnya di mana dari sini maka kita udah boleh mulai iklan target ke range ini aja, yaitu female 18 sampai 24. Oke. Nah, lalu tadi kan katanya semakin besar budgetnya, berarti orang dengan budget besar otomatis lebih gampang dong menemukan buyers. Ya, logikanya seperti ini. Oke. Tapi saya akan tunjukkan contoh mengapa kadang budget terlalu gede dan orang yang overconfidence itu bisa membahayakan. Contoh ya, nah tadi kita kan bilang, kalau produknya bagus, maka potensi buyers-nya juga bagus, banyak ya. Nah, gimana kalau produk Anda jelek? Oke, produknya jelek, maka potensi buyers-nya itu sebenarnya cuma dikit. Oke, sebenarnya cuma dikit. Nah, tapi Anda nggak tahu. Oke, Anda kira, oh saya punya budget gede, ya udah saya testing gede-gedean. Oke, saya testing gede-gedean nih. Saya split test banyak nih. Berapa aset? 1 aset. Khusus target demografis ini. Anda buat sebanyak 18 aset. Nah, mentang-mentang budgetnya gede, itu 1 aset taruh $100. Oke, jadi Anda habiskan hampir ribuan dolar untuk testing di awal. Ternyata Anda menemukan kalau pembelinya itu sedikit. Oke. Nah, inilah kenapa kalau Anda belum yakin dengan produk Anda, jangan langsung testing dengan budget gede. Nah, kalau misalnya Danny udah yakin, nah dia langsung $200 untuk 1 aset. Tapi kalau belum yakin, itu scaling ya. Itu, bukan testing. Oh, itu scaling? Iya. Oh, testingnya berapa, Dewa? 20 biasa. Oh, sama juga ya berarti ya? 20-an ya. Oke, nah. Bahkan Danny yang sudah pengalaman di internet marketing, itu juga testingnya masih dengan budget seperti itu. Karena memang, kemarin kita waktu ke acara apa e-commerce itu ketemu banyak startup ya, Dan ya? Startup. Itu mereka bakar duit ya. Jadi, itulah lengah. Orang yang punya banyak budget, itu asal-asalan iklannya. Padahal kalau budgetnya kasih ke orang yang ngerti Facebook Ads, itu enak banget. Testingnya itu maksimal banget gitu. Nah, inilah contoh satu mindset di mana kita testing itu dari kecil. Nah, begitu sudah menemukan demographic buyer-nya, seperti tadi, di sini misalnya, barulah kita scaling besar-besaran, habis-habisan ke demografis ini. Dengan begitu, ikannya pasti untung. Nah, dengan metode ini, kemarin baju ini aja yang kejual itu profit bersihnya udah bisa hampir 200 juta. Nah, itulah kekuatan Facebook. Kalau Anda ngerti cara untuk mentarget audiens yang benar. Oke? Nah, intinya kalau Anda iklan, oke, mulai dari audiens yang tertarget, baru pelan-pelan Anda scaling masuk ke audiens yang lebih gede. Oke, itulah sekilas tentang targeting dan testing ya. Oke, kalau ada pertanyaan ntar kita di akhir webinar ya, bentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke remarketing.
Oke, remarketing atau retargeting. Jadi, kalau Anda bisa remarketing, kenapa Anda cuma market? Oke, jadi beda market dengan remarketing itu apa? Remarketing adalah seperti ini. Misalnya kalau orang datang ke toko Anda, apakah orang pertama datang itu langsung beli? Enggak kan? Mereka datang mungkin dari 10 orang yang masuk, cuma 2 yang beli, 8 itu keluar. Nah, biasanya kalau Anda mengajarin sales officer Anda itu lihai, itu biasanya Anda minta mereka apa? Minta nomor telepon. Supaya apa? Supaya bisa di follow up, kontak lagi gitu. Nah, sama. Menelepon kembali atau follow up, itulah proses remarketing. Oke? Jadi kalau orang mengunjungi website Anda dan tidak beli, nah itu nggak usah khawatir. Karena kalau menggunakan Facebook Ads, Anda bisa mentarget kembali mereka. Nah, ini contoh nih, kalau orang nggak ngerti remarketing ya, contoh nih, ini cerita nyata nih dari seorang internet marketer, dia katanya ibunya itu, dia lihat iklan, lihat iklan Boots. Lihat iklan Boots. Jadi, setelah lihat, kemudian selama 2 minggu itu, iklan itu muncul 3 kali di Facebooknya. Jadi, dia mengira itu takdir. Dia katanya, yaudah deh, saya beli deh. Soalnya takdirnya. Itulah orang, itu orang nggak ngerti Facebook. Karena juga ibu-ibu gitu ya. Nah, sebenarnya ini remarketing in action. Company itu sudah putar dalam pixel, begitu ibu-ibu itu masuk ke website, nah, pixelnya nangkap. Jadi, company itu bisa iklan ke dia berulang-ulang kali, sampai dia membeli. Oke? Nah, cara kerja retargeting seperti apa? Anda butuh pasang pixel di website Anda. Oke, itu intinya. Jadi, Anda punya website, kemudian Anda pasang code-nya kemari, ke dalam website tersebut. Nah, begitu udah pasang, kalau ada orang yang mengunjungi website, dan dia ketika masuk ke Facebook, Anda bisa retarget dia. Oke, contoh alurnya seperti ini. Misalnya seorang prospek, oke, masuk ke website Anda, oke, kemudian di website ini kan ada pixel. Maka prospek itu akan di-track. Nah, ketika berikutnya prospek itu masuk ke Facebook, nah Anda bisa menayangkan iklan retarget. Dan setelah dia melihat iklan retarget ini, dia akan kembali lagi ke website Anda dan membeli. Oke. Nah, kira-kira kenapa kita perlu retarget? Karena 96% orang yang mengunjungi website kita itu nggak beli. Itu meninggalkan website sebelum convert. Dari data marketing, 49% orang perlu mengunjungi website 2-4 kali dulu sebelum mereka akhirnya melakukan pembelian. Nah, bayangin kalau Anda tidak tahu konsep remarketing ini atau retargeting ini, you let the money on the table. Oke? Anda menyia-nyiakan fitur ini. Bayangkan berapa banyak omset yang Anda hilangkan dengan tidak melakukan retargeting. Oke? Jadi ini ada joke nih. Nah, dan ini Den, coba lihat. Jadi ini suaminya jelasin ke istrinya nih, oh retargeting itu seperti ini. Ya, saudara dia lihat, loh kok di laptop, di Facebook, suami saya kok banyak banget dating banner ads ya. Oke, ini joke. Oke, ini joke. Artinya apa? Artinya berarti suaminya pernah mengunjungi dating sites. Ya kan? Nah, kemudian dating sites itu target dia. Maka di Facebooknya akan muncul iklan retargeting. Oke? Nah, untuk retargeting bekerja, itu kita butuh yang namanya custom audience. Oke, ini agak advance ya. Jadi, bagi yang pemula itu nggak apa-apa, tapi yang penting Anda ngerti dulu ada istilah-istilah seperti ini. Jadi minimal kalau Anda ngobrol dengan teman-teman, Anda belajar, teman-teman nyebutin custom audience, Anda udah ngerti. Oke? Intinya kalau mau retargeting bekerja, Anda perlu custom audience. Oke? Saya tunjukin custom audience itu di mana. Oke, ya, custom audience. Oke. Nah, kalau Anda masuk ke
Facebook Ads Anda, di bagian audience ini, Anda klik. Nah, ini kita bisa create a custom audience. Saya gedein, biar kelihatan. Nah, kemudian di sini kita bisa milih. Nah, custom audience itu bisa dari beberapa data. Pertama, kalau Anda selama ini udah punya email list, itu Anda bisa masukkan ke Facebook. Misalnya Anda punya 5.000 audience list, email list. Anda upload ke Facebook. Nah, Anda bisa jalankan iklan khusus ke 5.000 audience email list itu. Oke, di sini misalnya. Choose a file. Klik. Oke, nah ini Anda bisa buat file CSV, kemudian masukkan semua emailnya, upload kemari. Dan jalankan iklan target khusus ke email list ini. Kemudian, nah ini yang sering digunakan. Retargeting orang yang pernah mengunjungi website Anda. Oke. Nah, people who visit specific web pages. Misalnya nih, Anda punya website, toko sepatu misalnya, toko sepatu, kemudian sepatu, contoh ya, misalnya high heel 2B, oke. Nah, kalau orang yang pernah mengunjungi address ini, berarti dia pernah tertarik dengan tipe sepatu ini. Nah, jadi Anda bisa minta Facebook, tolong buatin custom audience, oke, tolong buatin custom audience, yaitu orang-orang yang pernah masuk ke website saya, yaitu tokosepatu.com misalnya, dan yang pernah kunjungi URL ini, high heel 2B contoh ya. Nah, maka misalnya ada 1.000 orang. Nah, berarti Anda tahu 1.000 orang ini pernah tertarik dengan sepatu ini, sepatu jenis ini. Nah, Anda bisa buat iklan dengan gambar sepatu itu, kemudian letakkan kupon, misalnya kupon, diskon 30%. Nah, coba bayangkan konversi yang terjadi. Anda target orang yang memang sudah suka sepatu ini, dan diberi lagi kupon tambahan. Itu konversinya pasti gede. Oke, inilah cara bagaimana kita memboost sales dengan budget yang sedikit, tapi dengan konversinya tinggi. Yaitu dengan retarget orang yang memang sudah panas. Oke, ini kita bisa set berapa hari terakhir dia kunjungi website Anda, dan beri nama, misalnya orang yang suka dengan high heel 2B. Kemudian create audience. Oke. Nah, kemudian bisa juga kita buat custom audience berdasarkan engagement on Facebook. Inilah contoh yang saya lakukan ketika saya launch produk ini. Saya launch Team Mastery. Oke, itu saya gunakan custom audience dari video. Coba kita lihat video. Jadi caranya begini, caranya Anda di page Anda post video, kemudian kalau ada orang nonton, nah kita bisa minta Facebook kumpulin orang-orang yang melihat 95% dari video Anda, atau orang melihat 75% dari video Anda. Jadi di sini kita bisa milih. Oke, bayangin Anda bisa target orang yang melihat paling tidak 95% dari video Anda, berarti orang ini tertarik dengan video Anda. Nah, kalau Anda bisa membuat satu produk, misalnya video Anda tentang kucing misalnya, tentang kucing, atau tentang apa? Tentang, oke, misalnya Anda supplier sepatu Nike, jadi Anda buat iklan Nike, jadi video itu tentang sepatu Nike yang terbaru. Nah, kalau ada orang yang menonton video itu sampai hampir habis, berarti orang itu tertarik. Nah, kalau Anda ada promosi, misalnya diskon 20%, 30%, sepatu Nike itu Anda bisa target orang di sini. Oke? Itulah custom audience dari video. Jadi banyak banget nih fitur yang bisa kita gunakan di fitur retargeting ini. Oke, contoh-contoh retarget itu bisa apa aja? Oke, yang pertama adalah orang yang mengunjungi produk Anda, website Anda, tapi belum beli. Anda bisa buat iklan retargeting ke mereka. Kemudian Anda juga bisa target orang yang sudah pernah membeli produk Anda. Oke, jadi orang yang pernah membeli produk Anda,
itu berarti mereka pernah melakukan bisnis dengan Anda. Nah, kalau Anda punya produk baru, mereka akan lebih gampang untuk membeli lagi. Karena udah kenal, ya kan? Anda mau upsell produk berikutnya atau produk yang harganya lebih mahal, bisa di sini. Halo, testing? Ini kedengaran nggak sih? Oke, dengar ya. Oke, saya lihat video Daninya freeze. Aku kirain di koneksi aku. Oke, sip, dengar. Lanjut ya. Nah, berarti yang pertama tadi itu apa? Orang yang sudah kunjungi website Anda, tapi belum beli. Nah, cara ditarik kedua bisa dengan orang yang sudah pernah membeli produk Anda, dan Anda tawarkan lagi upsell produk berikutnya. Oke? Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah dengan mentarget orang yang pernah mengunjungi thank you page website Anda, bisa yang pertama, atau yang kedua, Anda kalau misalnya customer beli, Anda kan punya data email mereka. Nah, data email itu Anda upload ke custom audience. Kemudian Anda target email list buyers itu. Kemudian berikutnya, nah ini yang tadi saya katakan, Anda bisa target email list-nya ya. Lalu Anda bisa menjalankan offer penawaran ke orang yang belum masuk ke list Anda. Ini contohnya gimana? Misalnya, di create custom audience ini, oke, caranya gini. Berarti Anda kan punya custom audience pembeli. Oke. Nah, di targeting Facebook, kalau Anda perhatikan, tadi ada exclude audience. Jadi Anda bisa jalankan iklan misalnya ke orang-orang di Jakarta ya, di audience di Jakarta, tapi Anda mau exclude custom audience pembeli. Itu di targeting bisa. Jadi Anda tidak menghabiskan biaya iklan ke orang yang sudah membeli. Anda bisa target khusus ke non-pembeli. Nah, berikutnya Anda bisa target orang di email list Anda, oke, tapi orang yang tidak pernah membuka email Anda. Jadi saya pernah kemarin itu eksperimen ya, saya ada blast email. Memang kebetulan kemarin saya agak sibuk, jadi konten di FB Marketplace masih kurang, jadi saya tidak email ke list saya. Jadi terakhir saya blast email itu open rate-nya rendah, cuma 5%. Oke, cuma 5%. Jadi, gimana dong? Kalau misalnya kita kirim email pun yang dibuka cuma 5%. Nah, cara reach 95% lainnya gimana? Ya udah gampang. Anda tinggal mengupload email list itu ke Facebook dan Anda target iklan ke mereka. Oke? Ya misalnya nih, Anda sudah subscribe ke list saya. Oke, tapi Anda belum membuka. Nah, ini saya ada konten baru nih. Anda mau baca nggak? Klik konten itu. Oke, bisa seperti ini. Oke, ini testing saya kemarin. Saya testing. Oke, ini eksperimen saya waktu itu. Saya minta mereka, nah, untuk Anda yang sudah join grup, ini jadi gini, saya punya email list, saya ada buat satu Facebook group, saya mau beritahu nih, list saya. Tapi yang kemarin yang buka itu cuma 5%. Jadi saya upload email itu, kemudian saya jalani iklan, beritahu mereka, ini saya buat grup baru nih di Facebook. Nah, untuk Anda yang sudah join, jangan klik. Tapi untuk Anda yang belum join, coba Anda baru klik. Kenapa? Karena saya mau ngukur nih. Dengan eksperimen ini saya ingin tahu dari iklan yang saya jalankan ini berapa orang sih yang bisa saya jangkau dengan iklan Facebook, yang tidak bisa saya jangkau dengan email. Oke, kemarin saya spend $20. Coba lihat. Yang buka itu, ini uniquely ya, yang buka itu 357. Oke, padahal kemarin waktu saya blast email yang buka cuma kira-kira 100 orang. Tapi dengan iklan ini saya bisa menjangkau 357 audiens yang sebelumnya tidak mau buka email saya. Oke, inilah salah satu cara yang bisa Anda gunakan untuk mengconnect kembali dengan list Anda.
Nah, ini juga tadi sudah diterangkan, retarget buyers untuk upsell produk-produk yang lebih mahal misalnya. Nah, atau ini satu ide nih, misalnya Anda punya customers ya, Anda bisa surprise mereka. Oke? Kan kita bisa target upcoming birthday, orang yang sudah mau birthday. Nah, Anda surprise mereka, beritahu mereka, nah, kita tahu Anda sudah mau birthday nih. Nah, gunakan kode kupon 20% untuk produk terbaru kami. Bisa seperti ini. Oke, ini bisa dilakukan karena kita punya custom audience dan fitur retargetingnya Facebook. Oke, berikutnya yang lebih keren lagi, Anda bisa melamar pacar Anda dengan retargeting. Oke, ini bisa. Oke, cuma ini tekniknya memang agak complicated. Oke, dulu lebih gampang. Nah, sekarang ada trik-triknya. Oke, ini cuma iseng, tapi ini bisa dilakukan. Oke, ini saya menunjukkan kalau retargeting Facebook itu memang benar-benar luar biasa. Oke, kemarin nih ada case tadi. Jadi orang yang satu kos itu temannya dikerjain. Karena teman kosnya yang ngerti Facebook targeting, itu dia masukkan email temannya ke custom audience, kemudian dia target khusus temannya itu. Oke? Nah, ya temannya itu kaget. Loh, kok Facebook Ads ini kok tahu banget sih tentang aku gitu. Nah, dia nggak tahu ternyata temannya yang target dia menggunakan custom audience itu. Nah, ini nih makanan Denny nih. Digital marketing, funneling, oke? Nah, di funneling, ini kalau ikuti kelas Denny ini biasa belajar lengkap nih, lead magnet itu apa, tripwire itu apa. Jadi intinya nih funneling. Jadi orang ke website Anda itu pelan-pelan dari lead magnet, kemudian pelan-pelan beri tripwire, baru call offer dan sebagainya. Nah, kadang begitu orang sampai ke lead magnet, itu mereka stuck di sana. Anda kirim email apapun mereka nggak buka. Nah, Anda bisa retarget mereka dengan Facebook Ads, custom audience itu, untuk menawarkan mereka ke tripwire. Nah, begitu mereka masuk ke tripwire, misalnya berikutnya, mereka nggak buka email lagi. Nah, Anda bisa target lagi iklan ke mereka, tawarin call offer. Jadi, retargeting Facebook Ads itu bisa kita terapkan juga ke sales funnel. Oke. Nah, contoh terakhir nih. Inilah, kalau Anda pernah nonton nih video saya, video 123. Video ini saya gunakan untuk istilahnya mengedukasi audiens cara menjalankan Teespring. Jadi supaya mereka udah teredukasi dulu, udah ngerti, baru ketika saya launch produk itu mereka bisa ngerti ini. Nah, ini cara saya mencapai audiensnya gini. Saya buat satu video yang pertama, kemudian saya target ke audiens dengan budget waktu itu lumayan gede, 10 jutaan. Nah, orang yang melihat ini itu terkumpul nih, ada misalnya 50.000 orang. 50.000 orang yang menonton habis video saya. Nah, video kedua ini, kemudian saya target kemana coba? Saya target, soalnya memperden. Selesai. Oke, nah, video kedua ini, testing. Teman-teman jelas nggak? Ada member nggak sekarang? Oke, harusnya nggak lagi ya. Masih echo? Coba teman-teman. Masih echo? Udah oke? Oke, sudah oke ya. Oke, kita sambung. Nah, tadi video pertama, jadi gini ya, Anda kalau misalnya mau buat sequential video atau sequential ads, itu bisa. Misalnya Anda mau buat ads, apalagi sekarang kan trennya itu buat video yang bercerita ya. Video pertama, kemudian tunggu kisah berikutnya di video kedua. Oke, tunggu kisah berikutnya di video ketiga. Jadi buat video serius, untuk mempromosikan produk Anda, itu bisa dengan cara ini. Coba saya ulangi sedikit lagi. Video pertama, itu Anda target ke audiens yang luas. Oke? Anda target ke targeting di Facebook. Misalnya interest-nya apa? Interest orang yang suka internet marketing. Atau interest orang yang suka dengan sepatu. Anda target dengan video pertama. Jadi budget yang paling gede itu masukkan kemari. Di video pertama ini. Oke? Kemudian, misalnya nih, ada 50.000 orang yang sudah nonton kan? Nah, lalu video kedua,
Anda target khusus ke penonton video pertama ini. Caranya gimana? Tadi di custom audience ada nih video kan? Nah, kita target orang yang bisa menonton 95% video kita. Oke? Nah, itulah cara kita targeting orang yang sudah menonton 95% dari video pertama. Nah, mereka nonton nih video kedua. Misalnya dari 50.000 itu yang nonton 25.000. Oke? Kemudian, Anda buat lagi video ketiga, target khusus orang yang menonton video kedua dengan fitur custom audience video tadi. Nah, misalnya dari 25.000 yang nonton video ketiga, 15.000. Nah, dari 50.000 memang audiensnya mengecil menjadi 15.000. Tapi bayangin, orang yang 15.000 itu adalah orang yang sudah menonton ketiga video Anda. Dan ketika Anda menawarkan produk ke mereka, mereka lebih ready. Dan mereka udah lebih mengerti, karena Anda sudah mengajari mereka basicnya. Contoh dalam kasus ini ya. Saya kemarin buat free video course ini karena memang saya mau ngajarin basic, itu free untuk teman-teman yang mau belajar. Dan memang dari free video ini aja kemarin ada yang pecah telur. Oke, jadi memang ini saya memberikan value. Nah, kemudian kalau misalnya untuk orang yang mau belajar lebih dalam lagi, step by step yang lebih detail, nah baru saya iklankan ke orang yang sudah menonton ketiga video ini. Oke, itulah cara saya menggunakan custom audience video untuk melakukan penjualan. Oke, Anda juga biasa melakukan hal seperti ini. Oke, jadi remarketing itu powerful banget. Kalau Anda menjalankan Facebook Ads, bagi Anda yang baru mulai, newbie, itu Anda hari ini Anda belajar apa? Targeting, Anda belajar testing. Nah, untuk Anda yang sudah pernah iklan di Facebook Ads, ingat ada remarketing di Facebook. Ingat Anda harus menggunakan ini sebagai salah satu strategi marketing Anda di Facebook ini. Oke, saya kira ini Den, udah jam 9 lewat juga. Udah, sekarang kita masuk ke ini deh, question and answer ya. Ya. Ini ada sedikit gangguan tadi di tempatku sih 2 kali ya, lampu mati. Ya, oh ya. 2 kali lampu mati, semoga ini oke gitu ya. So, oke guys, kalau ada pertanyaan silahkan aja, kita punya waktu beberapa menit ya, 15 menit ya. Untuk ini. Ya, untuk 15 question menit. and answer. Ya. Oke, sambil menunggu pertanyaannya masuk, akhir weekend ini kita akan ada workshop. Kita akan ada workshop. Guys, buat yang nanya kasih tanda tanya ya biar saya bisa ngelihat ya. Kalau misalkan nggak dikasih tanda tanya, saya nggak bisa ngelihat nantinya. Oke, weekend ini tanggal 13 dan 14, Sabtu Minggu lah pokoknya, kita ada workshop. Oke, kayaknya Mas Denny lagi off juga nih. Oke, saya sambil jawab dulu pertanyaan yang masuk. Ini kayaknya Dan? drop lagi. Bisa? Udah masuk, Den? Keluar nggak suaraku? Keluar. Ini bentar lagi pasti putus lagi. Ya, oke. Jadi ini ada yang nanya, gimana cara mentarget veteran dan anaknya? Oke, gimana cara mentarget veteran dan anaknya? Yaitu caranya adalah Anda memilih interest veteran. Oke, karena veteran itu sebenarnya tidak cuma seorang veteran yang akan masuk ke interest veteran, tapi juga orang-orang yang terkonektif dengan veteran. Nah, ini lebih detailnya sebenarnya ada penjelasannya. Oke, tapi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang masuk ke interest veteran itu tidak hanya veterannya sendiri, tapi juga orang yang terconnected dengan veteran. Jadi di interest, Anda target veteran, kemudian umurnya, Anda target yang lebih muda, misalnya 18 sampai 35. Nah, itulah cara Anda mentarget anaknya veteran. Untuk testing, sebaiknya pasang ads jenis apa? Itu tergantung. Kalau saya sih lebih suka PPE. Oke, PPE itu adalah page post engagement, yaitu Anda minta Facebook mencari orang-orang yang suka berkomentar atau suka engage dengan iklan Anda. Nah, tujuannya apa? Saya menjalankan page post engagement ads, karena saya mau mencari komentar atau masukan tentang produk saya. Kalau produknya itu terbukti menarik, banyak orang yang berkomentar positif, nah baru kemudian saya jalani
CTW, dan WC. Oke, saya pernah membaca artikel Albert tentang pixel yang matang. Kategori pixel matang itu seperti apa? Dan ini saya tanggung jawab dulu ya. Tadi kayaknya putus ya. Oke. Ini saya lagi jawab pertanyaan di pertanyaan ini apa? Di dialog nih. Saya pernah membaca artikel Albert tentang pixel yang matang. Nah, kategori pixel matang itu seperti apa? Itu kalau bisa per hari. Oke, sebenarnya nggak usah per hari ya. Minimal ada 25 kali orang yang pernah pixel itu sudah di-trigger, itu sudah termasuk matang. Oke, saya tahu ini lebih advance ya. Jadi untuk pengguna Facebook, yang Anda sudah ngerti pixel, itu kalau pixelnya udah di-trigger 25 kali, itu sebenarnya udah mulai bisa digunakan. Oke, walaupun saya lebih suka kalau pixel itu minimal 25 trigger per hari. Oke, lebih optimal. Nah, kalau testing itu perlu bayar iklan nggak? Perlu ya, namanya testing. Kita tetap testing, perlu bayar, cuma bayarnya dikit. Jadi udah dapat feel-nya, kira-kira dapat, oh, produk ini disukai. Nah, baru kita tambahin budgetnya ke sana. Berapa lama retargeting harus dijalankan? Ya, tergantung campaign Anda. Kalau campaign Anda itu sebulan, ya retargeting selama sebulan. Sampai promonya selesai. Kalau promo udah selesai, retargetingnya dimatiin. Oke, jangan jalan terus. Kalau nggak, nanti iklannya tidak relevan ke audiensnya. Lalu, saya punya web traffic dari SEO. Oke, berarti maksudnya Anda punya traffic, orang yang search di Google, ketemu website Anda, apakah bisa digunakan untuk trigger action di pixel? Bisa banget. Oke, bisa banget. Jadi, asalkan Anda sudah memasang pixel di Facebook, traffic dari mana aja masuk ke website Anda, yang ada pixelnya itu, udah otomatis bisa ditarget. Retargeting itu dari custom audience-nya ya, kok? Ya, benar. Retargeting itu di custom audience-nya. Kalau custom audience pakai nomor telepon bisa nggak? Oke, bisa sih. Cuma saya sendiri belum pernah coba. Oke, tapi berdasarkan pilihan di Facebook itu bisa. Apa ada rekaman webinar ini? Dan ini ada rekamannya nggak ya? Ada. Ada ya, oke. Ada. Nah, ini pertanyaan untuk Ko Denny juga. Ko Denny and Albert, kalau setelah spread testing dan menemukan winning ad set, pada saat mau scale up, campaign-nya di stop dan buat winning ad set yang baru atau yang lama tidak jalan. Oke, kalau Anda sudah punya ad set dan ad set itu bagus ya, kemudian Anda menemukan winning ad set, nah, winning demographics-nya, Anda buat ad set yang baru. Oke, Anda buat ad set yang baru, nah, ad set yang lama, kalau memang ROI-nya masih positif atau masih menguntungkan, itu biarin jalan, nggak usah dimatiin. Kecuali kalau udah tidak untung, baru ad set yang lama itu dimatiin. Webinar ini ada sesi offline nggak, Ko? Oke, kita ada itu di workshop ya, saya. Minggu ini. Sabtu minggu ini ya? Tanggal 13 ya? Tanggal 13-14, pokoknya Sabtu minggu ini di Jakarta. Itu linknya sudah saya taruh di atas ya. Itu workshop.digitalmarketer.id/Facebook Ads Mastery. Itu di situ. Workshopnya di Jakarta, kayaknya di Hotel Intercontinental deh. Guys, nanti kalau ada pertanyaan tentang workshop, email aja langsung ke info@digitalmarketer.id. Ya, email langsung ke info. Saya ketik di sini ke info@digitalmarketer.id. Kayak gitu. Buat saya sih gini ya, kalau pakai Facebook dan enggak ya, kalau nggak pakai Facebook itu kita ngelihat teman-teman tuh udah mulai kayak zaman sekarang kok semakin lesu ya bisnis ya dan sebagainya kayak gitu-gitu. Mulai kayak market inilah, ekonomi lagi inilah gitu kan. Semua dibuat alasan gitu. Sementara kita yang main Facebook kayak begini ini ketawa-ketawa aja nih. Putaran tetap lancar ya Albert ya. Mudah-mudahan. Karena kan enak banget nih kalau misalkan ekonomi memang beneran, kalau misalkan nih memang beneran, lah kan kita bisa main di Amerika. Kita bisa main di Australia. Ya benar. Jangan bilang bumi lagi jelek ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Bumi rata ya. Ya begitu, tapi Indonesia sendiri itu bukan lagi lesu, tapi audiens atau orang-orang itu lagi pindah ke online. Jadi kalau bisnis Anda itu di offline dan ditinggalkan orang, ya pasti sepi dong. Sekarang semuanya lagi pindah ke online gitu loh.
Sekarang bisa nggak Anda puasa nggak main Facebook coba? Nah kalau nggak bisa, itu kan artinya sebuah tempat yang dikunjungin kayak tadi 1,6 billion orang di situ gitu. Sementara Anda memiliki toko offline yang lagi ditinggalin orang, ya sepi lah pasti gitu. Jadi Ya. kita yang ngerti Facebook Ads ini enak banget jualannya semuanya. Omset tuh lancar-lancar aja, bahkan bisa lebih gede. Itu. Ya. Dilanjut dulu aja, mungkin Albert ini untuk Oke. question. Saya lihat apakah kita bisa target audience yang sudah mengunjungi website tertentu. Ya, asalkan website itu milik kita, dalam arti website itu bisa kita pasangi pixel kita, itu bisa kita target. Oke, intinya ini, pixel itu harus ditanam di website Anda. Ko Albert, berapa hari standarnya testing agar hasilnya maksimal? Nah, begini, testing itu sebenarnya makin lama ya makin bagus. Kan ibaratnya semakin banyak data Anda, semakin tepat usaha marketing Anda, gitu ya. Nah, problemnya tentu tergantung dengan budget Anda. Makanya kenapa saya sering mengajarkan di workshop maupun di course itu, cara testing yang benar itu dari budget kecil dulu. Oke, dan targetingnya itu juga harus targeted banget. Jadi, biaya iklan Anda itu tidak sia-sia. Jadi, jangan budget Anda itu targetnya terlalu broad, jadi data yang Anda dapatkan itu juga kurang tepat dibandingkan kalau targeting Anda benar gitu. Apakah slide presentasi bisa di-share di email? Bisa ya, ntar di-share. Kalau tidak punya website, bagaimana cara testingnya? Nah, itu bisa menggunakan tools ya, seperti ada beberapa retargeting tools. Kemarin punya Karyan Abangsa, Bang Maulana juga ada Rebians ya, kalau nggak salah. Itu bisa juga, ada tekniknya tuh. Gimana pola iklan yang bagus? Split test, kemudian iklan, atau collect email, kemudian jalankan CTW atau WC udah cukup. Nah, tergantung. Kalau email audience Anda sudah ada buyers-nya, memang list Anda udah banyak, ya udah langsung iklan aja ke list Anda. Tapi kan Anda bisnis kan nggak mungkin cuma dengan customer yang sudah ada aja. Anda kan juga mau cari audience yang baru gitu ya. Nah, tapi intinya kalau Anda sudah yakin dengan kalau Anda itu punya website, maka Anda jalannya itu kebanyakan ke click to website. Iklan tipe click to website ya. 25 kali trigger itu di purchase ya kok. Ya, paling bagus itu di purchase. Kalau tidak ada di purchase, add to cart juga bisa. Oke, berapa lama ideal testingnya? Tadi udah dijelasin. Kalau target audience di suatu kota tertentu untuk menaikkan traffic dan visitor toko offline, bisa? Ya, bisa banget ya. Buktinya, bisnis istri saya itu toko offline. Oke? Nah, itu bisa mendatangkan penjualan. Bahkan bisa mencapai revenue 5 figures dalam waktu 3 bulan. Oke? Jadi bisnisnya toko offline, tapi marketingnya itu lewat online. Oke, totally online. Kita nggak pernah iklan di majalah, nggak pernah iklan di koran. Oke, semuanya lewat Instagram Ads. Dan dalam 3 bulan bisa mencapai 5 figures. Itulah kekuatan Facebook advertising. Ini ada yang nanya dari Novi yang di luar Jakarta nggak bisa ikut workshop nih. Bisa kan? Mau dibantuin pesen tiket nggak? Upload aja kalau udah ada acara di mana-mana begitu kayak kemarin ya. Yuk kita ke Singapura berangkat gitu kan. Ya. Jadi tergantung Bali. Anda tuh ngelihatnya gini loh, jangan kayak oh di Jakarta nungguin kalau ada di Surabaya kapan gitu. Pertanyaan saya, Anda mau dapat duit nggak sih? Gitu aja. Kemarin acara DBA itu ada yang bahkan dari Aceh. Datang hanya untuk hadir di DBA, ya luar biasa. Ada banyak, ada 3-4 orang kemarin. Workshop saya yang batch 2 itu pernah ada TKI dari Hong Kong datang loh. Masa kalah sama TKI guys? Dari Hong Kong datang, pusat kita aja sampai wow gitu ya. Niat banget sih memang niat belajarnya gitu loh. Sementara kalau memang nggak bisa, maksudnya nggak bisa kalau ada anak kecil lagi menyusui dan sebagainya itu nggak ada masalah. Cuman kalau wah jauh, nah itu alasan yang buat saya sih niat nggak sih mau dapat duit gitu loh. Ini kita tuh ngajarin nyari duit. Jadi kalau misalkan dorongan kurang, kayaknya ke depan juga akan kurang terus gitu ya. Jadi berhasil atau enggak itu menurut saya itu balik lagi dari masing-masing individu sih, bukan dari Facebook Ads-nya, tapi dari drive-nya masing-masing. Tools-nya sama, saya pakai Facebook Ads, Albert pakai Facebook Ads. Ada orang-orang yang bilang pakai Facebook Ads susah, nggak bisa cari duit. Terus yang salah siapa coba kalau kayak begitu? Ya kan? Sama, penggunanya semua sama gitu. Yang salah ya masing-masing individunya dong kalau nggak bisa.
alatnya udah sama semua gitu. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa ya, kalau Anda harus istilah gini, tentuin Anda mau atau enggak untuk mendapatkan income lebih. Kemudian untuk mencapai ke sana itu pasti ada prosesnya. Ini saya in dulu sebentar. Jadi untuk mencapai ke sana, buat saya sih begini, saya belajar Facebook Ads itu nggak kurang-kurang. Saya mentoring kemana-mana juga. Albert juga punya mastermind di mana-mana gitu ya. Jadi bukan orang yang kenal Facebook, kemudian besok langsung jadi miliarder. Itu nggak kayak begitu. Jadi sama kayak anak kecil baru belajar TK, SD, SMP, lama-lama gede. Nah, kayak begitu. Ketika kita sudah punya skillnya, maka ketika kayak Albert ketemu dengan Payday, punya ketemu momen-momen tertentu seperti itu tinggal langsung boom gitu aja, karena punya skillnya. Bayangin aja sekarang, misalkan nih, zaman waktu Albert keren kemarin pakai Payday ya, Anda dikasih tahu, ini loh ada momen bagus namanya Payday. Misalkan ya, Payday kemarin kalau nggak salah bulan Maret ya. Ya, Bulan Maret ya. Bulan Maret. Oke, misalkan nih, Desember, saya kasih tahu ke Anda nih, guys, nanti bulan Maret bakal ada momen loh namanya Payday. Kalau Anda nggak punya skillnya, Anda nggak bakal bisa ngapa-ngapain kok. Tapi kalau Anda punya skillnya kayak Albert, begitu dia melihat ada Payday, itu udah langsung action, injak gas, udah langsung boom, gitu aja. Jadi yang penting adalah Anda punya skillnya dulu, baru nanti Anda ngelihat sekeliling Anda, ketika ketemu tren atau momen atau sebuah hal yang keren banget, produk yang keren banget, itu udah langsung booming. Kayak kemarin ada salah satu member dari DM Labs, kemarin sempat booming banget jualan ini, waktu jualan tas di troli itu. Ingat ya? Tas di troli, yang dibuat di troli itu. Ya. Dia sempat jualan berapa itu ya? Gede angkanya. Angkanya gede, saya lupa. Itu 1 miliar lebih deh. Itu hanya dalam waktu cuma 2 minggu. Nah, habis itu lewat, selesai. Semua udah jualan, selesai. Tapi momen itu hanya datang sebentar-sebentar aja. Dan kalau Anda nggak bisa memanfaatkan itu, ya sudah. Yang bisa dan yang enggak, bedanya cuma dia punya skill-nya. Itu aja sih menurut saya. Jadi, income Anda tergantung dengan skill Anda. Kalau Anda mau naikin income, ya skill Anda harus naik. Gitu ya. Jadi, itu relevansinya. Jadi makanya saya terus kayak belajar terus seperti ini gitu. Fuad, mahal banget workshopnya dibandingkan apa? Karena kalau misalkan ya, saya kasih lihat nih ya. Ini ya, screen tuh. Ini iklan saya kemarin, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ini iklan saya kemarin. Ini seminggu ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 8 sih sebenarnya nih, sampai tanggal 8, 2 sampai 8. 2 sampai 8. Itu segitu ya, itu 26 700 kali 13.100. Itu budgetnya 350 juta loh, buat iklan seminggu. Bayang ya, 3 juta. Saya menjangkau 3 juta orang. Nah, kayak gitu. Jadi, intinya adalah, kalau kayak gini, workshop itu hanya nggak sampai 8 juta kan, 7,8 kalau nggak salah workshopnya. Workshopnya itu cuma 7,8. Dan Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa banget dengan spending kayak begini. Kira-kira berapa tuh? Dapat 8 juta bisa nggak? Bisa banget lah dapat 8 juta. Kebayang ya? Jadi mahal atau enggak itu tergantung ROI Anda, tergantung hitungan Anda. Jadi gini, Anda sekolah, ini yang penting banget ya, yang buat saya itu benar-benar kena banget ya. Anda sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah selesai, habis berapa banyak? Kemudian income Anda dibandingkan ini, kapan balik modal? Bayang ya? Jadi Anda TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran kalau Anda keluar negeri. Terus habis itu kerja, Anda dapat berapa di situ? Anda dapat 3 juta, Anda dapat 4 juta, kapan balik modalnya ini segini? Sementara Anda belajar Facebook, nggak sampai 8 juta. Habis itu Anda bisa dapat 8 juta setiap hari. Mau nggak? Kalau saya sih mau, nggak pakai nanya. Makanya saya guru-guru di luar negeri juga saya kejarin semua. Albert tuh juga punya kenalan banyak tuh, belajar mastermind banyak tuh di luar negeri. Why? Ya karena investasinya dan hasilnya tuh ngelipat-ngelipat. Yang disebut mahal adalah kalau Anda sekolah dari SD sampai SMA sampai kuliah, selesai, kemudian nggak ada hasilnya. Itu baru mahal namanya sekolahnya. Tapi kalau sekolah Anda 100 juta, kemudian dalam waktu setelah selesai, setiap bulan Anda bisa dapat 100 juta seterusnya, nah sekolah Anda jadi murah. Jadi murah atau mahal, itu relatif sebenarnya. Tinggal Anda mau memilih mindset yang mana sekarang. Itu sih buat saya sih.
Untuk Steven, couple ada diskon nggak? Kita ada diskon untuk bertiga. Kalau nggak salah ada bertiga deh. Email ke info@digitalmarketer.id ya. Yes, kita punya grup khusus untuk nanya-nanya, namanya DM Labs. Kita bahas di dalam DM Labs. Kemudian, ini karena waktunya sudah mepet ya, kita tinggal 5 menit lagi. Technical kita akan bahas di workshop untuk technical. Karena kalau technical memang panjang sih, karena biasanya kalau di kelas sama Albert langsung dibantuin gitu ya, Anda diliatin, campaign Anda diliatin, jadi lebih bisa detail gitu ya. Private mentoring saya nggak ada kalau untuk private mentoring, tapi kalau misalkan mau Anda gabung di DM Labs aja, email ya ke info@digitalmarketer.id, Anda gabung di DM Labs, itu kita bisa bimbing. Kemudian kemarin ada WhatsApp group ya, ada WhatsApp group khusus yang ngebahas tentang Facebook Ads juga untuk newbie. Kemudian bentar, saya cek lagi. Ada lagi any question about the workshop guys, karena kita nggak akan bisa bahas kalau misalkan tentang technical, kita cuma punya waktu like 5 more minutes ya. Sumantep, produk Shopify yang dijual dapat dari mana? Dari mana-mana sih, dari Alibaba, AliExpress, dari macam-macam, eBay. Ada gelombang berikutnya selain akhir minggu ini, kita mungkin akan ada lagi, mungkin ya, masih belum pasti, itu antara November atau Desember. Antara November dan Desember. Sebentar, saya lagi scrolling. Kapan workshopnya diadakan bareng Ko Albert? Tanggal 13-14 Agustus. Joni ini ya, di Jakarta. Tadi Albert sempat ini nggak ya? Sempat bahas pixel nggak ya? Pixel konsepnya jelas. Konsepnya lebih jelas ya. Ini, bentar. Saya ceritain aja lah. Ini ya, saya kebetulan punya satu produk di sini, itu booming banget, pixelnya jadi pinter. Jadi saya punya iklan itu pixelnya udah pinter. Enaknya ketika pixelnya udah pinter kayak begini adalah, saya ngomong ke sini ini karena di sini ada monitor saya ya. Kemarin saya targeting, itu benar-benar zero targeting. Jadi saya nggak pakai interest apapun. Saya cuma set Amerika, kemudian gendernya female, karena barangnya untuk cewek, kemudian umurnya, karena saya tahu umurnya 30 plus waktu itu. Ya udah, saya setnya cuma itu aja. Saya jalanin iklannya, itu profitnya 2 kali lipat, 100%. Jadi kalau pixel itu udah pinter, itu sampai bisa kayak begitu gitu loh. Jadi itu enak banget. Zero targeting waktu itu. Kenapa? Interest-nya berarti zero interest ya berarti ya? Zero, nggak ada apa-apanya. Kosong gitu aja udah. Cuman udah matang banget. Iya, cuma US, umur sama gender. Udah gitu aja. Ini kalau yang mau nanya, nggak bisa akses ke tim mastery video, bisa email atau kontak kemana ya, Albert ya? Oh, kontak ke... Bentar. Di reply langsung aja di ininya, di chatting. Ya, gini aja. Ntar setelah webinar ini, ntar message saya ya. Message di Facebook? Ya, di Facebook. Oke. Kemudian ini ada yang nanya, udah join Supplier ID, tapi grup WA belum pernah di-invite, dan grup Facebook Supplier ID juga kayaknya masih pending. Email ya ke info@supplier.id. Email ke sana. Berapa jumlah minimal custom audience yang bisa di remarketing? Minimal, kalau remarketing sih nggak ada batasan minimal kayaknya ya. Ya, nggak ada minimalnya. Nggak ada minimalnya kalau cuma remarketing. Info gelombang workshop kedua, saya bisa dapat info dari mana? Anda daftar di digitalmarketer.id aja. Ya, daftar ke sana aja, kemudian biasanya kalau ada acara, kita akan blast. Oke deh, sorry, dikit ya. Yang custom audience tadi ada minimalnya, bukan nggak ada sama sekali. Itu 100 biasanya. Karena Facebook juga nggak mau kita bisa target terlalu sedikit. Itu entah privasi orang terganggu gitu. Jadi minimalnya 100, ya. Oke. Ya. Ya, ROI dari TK sampai kuliah, gila cool banget. Memang sih, buktinya kita sekolah kan gunanya apa sih untuk masa depan kan, supaya kita bisa bekerja dan menghasilkan yang sebaik mungkin gitu. Tapi kalau misalkan udah habis puluhan juta, ratusan juta tapi nggak ada hasilnya, gitu nggak dibilang mahal. Tapi kalau ini cuma 8 juta dibilang mahal. Man, think about this. Anda beli handphone aja berapa sih? Tiap ada baru pengen beli, tiap ada baru mau beli. Sekarang mahal mana? Handphone Anda sama otak Anda?
Saya sih pengennya kalau ada sesuatu materi baru, saya masukin ke otak terus nih, daripada ke sini gitu ya maksudnya. Itulah. Kalau saya sih mikirnya begitu sih. Soalnya kayak handphone, nih ada Galaxy Note gitu ya, hype banget, semua pada mau beli, padahal harganya mungkin 12 juta gitu kan. Sementara kalau otak ini dibiarin begitu-begitu aja gitu. Sayang banget, men. Alit, info kunjungan ke Bali. Yes, saya ke Bali tanggal 26 Agustus. Jadi acara tanggal 27 di Ngurah Rai. Saya lupa di mana. Saya lupa tepatnya di mana. Bali Digital Space. Bali Digital Space ya. Tapi itu kan nama ininya ya. Ininya ada nggak? Apa gedungnya kemarin tuh? I forgot the name. Totally forgot the name. Oke guys, kita nggak akan bisa jawab yang untuk technical. Kalau untuk copywriting, wah ini panjang ini. Ini panjang ini. Kalau untuk copywriting ini, kita ada pain, ada fear, ada macam-macam, ada gain. Panjang deh, kita nggak akan bisa. Guys, last question. Kalau ada pertanyaan tentang workshop tanggal 13 dan 14, dan kalau ada pertanyaan tentang bagaimana cara ininya, silakan aja. Stephen Halim, saya belum pernah ikut seminar kode ini, kira-kira harus ikut seminar kode ini dulu, lebih bagus apa ikut seminar Albert dulu? Jadi gini, kalau di seminarnya Albert, bukan seminarnya, kita workshopnya Albert, itu ngebahas tentang Facebook Ads secara detail banget. Jadi benar-benar bagaimana melakukan Facebook marketing lah, istilahnya begitu. Kita nggak akan membahas tentang cuman jualan aja, tapi detail, sampai pixeling dan sebagainya, sampai tadi ada overlap audience. Panjang, karena 2 hari, yang pasti ngepul lah itu. Kalau di kelas saya, itu lebih ke arah strategi membangun bisnis digital secara keseluruhan. Jadi apa ya, mulai dari iklannya, Facebooknya, mulai dari kemudian ke email marketing, kemudian ke ngajarin apa ya istilahnya, edukasi market itu seperti apa sampai dia pengen beli produk Anda. Kemudian bikin blog itu seperti apa. Dari sisi strategi, blog itu harus nulisnya seperti apa sih yang disukai orang, bukan dari sisi teknis. Jadi goal dari tempat saya adalah menjadikan Anda menjadi arsitek dari bisnis Anda. Intinya kalau Anda mau ngebangun gedung kayak begini, Anda menjadi arsiteknya. Bukan Anda menjadi tukang batu batanya lah, tukang listriknya. Enggak, kita nggak ngajarin Anda menjadi tukang. Kita ngajarin Anda menjadi owner, business owner. Saya juga akan ngajarin Anda gimana sih bikin tim, ngatur tim, job desk-nya seperti apa, hiring-nya seperti apa. Itu semua ada di kelas saya. Jadi beda banget. Itu ya. Jadi kurang lebih kalau gambaran besarnya itu ada di kelas saya. Shopify itu cuma sebuah platform kok. Cuma sebuah platform. Nanti kalau Anda sudah ikut kelas Albert, udah bisa ngiklan, Shopify akan sangat gampang sekali sih. Hamzah, video nanti bisa di-download? Yes, bisa. Bedanya workshop, nah ini Albert mungkin bisa jawab nih, bedanya workshop Facebook Ads sama Team Mastery. Apa bedanya nih? Karena banyak member Team Mastery juga di sini kayaknya. Oke, kalau yang workshop itu tentu dibahas lebih detail ya, karena workshop kemudian bisa face to face. Jadi kadang ada orang yang case-nya berbeda-beda, itu kita bisa bahas di, ya istilahnya kalau di workshop itu ada mastermind-nya. Jadi kalau misalnya, saya punya target produk ini nih, gimana targetingnya? Jadi bisa spesifik one by one. Kalau Team Mastery kan dalam satu grup itu kan banyak orang, jadi nggak bisa bahas personal satu persatu. Itu workshopnya. Kemudian di workshop juga, ya karena kan orangnya lebih sedikit, karena saya lebih bisa nunjukin start yang lebih personal gitu. Mau tahu ininya apa, campaign-nya apa gitu ya? Ya, misalnya, ya seperti beberapa campaign ya, ada yang nggak bisa saya tunjukkan secara publik ya. Nah, ya, tapi kalau di grup yang lebih kecil itu saya baru berani gitu, ya. Kadang-kadang kan personal. Soalnya kalau di publik terlalu ini juga itu privacy lah ya. Ya. Untuk tanggal 13 saya nggak bisa datang, bisakah dimulai bayar dari iuran $20? Ini maksudnya apa ya? Kalau misalkan maksudnya join DM Labs bisa aja. Kemudian kalau 13 nggak bisa datang, mungkin ikut batch berikutnya, yang belum tentu, belum pasti tanggalnya. Oke, kalau sudah, kayaknya itu aja. Nih Albert, ada ini pesan-pesan terakhir. Ya, jadi webinar kali ini memang kita nggak membahas teknis ya, karena nggak mungkin dalam 1 jam. Tapi inti dari webinar ini adalah Anda punya konsepnya dulu. Anda tahu targeting Facebook itu powerful,
Kemudian Anda tahu konsep testing itu di Facebook sebenarnya seperti apa. Jadi bukan langsung dengan budget gede, tapi dari budget kecil, ketemu winning demographics, baru hantam budget ke sana. Dan ketiga, Anda tahu konsep retargeting. Karena dengan mengerti konsep ini, seperti saya baru dari event kemarin, itu setelah saya turun dari panggung, banyak yang jumpa saya, oh ternyata Facebook bisa seperti ini ya. Nah, walaupun dia belum pernah lakuin Facebook Ads nih, tapi dia jadi ada ide, kemudian dia tahu bisnisnya itu strategi promosinya mau dijalankan ke arah mana. Nah, dari hari ini yang penting itu saya ingin Anda mengetahui konsep-konsep seperti ini. Ya, itu deh. Oke. Thank you banget nih, Albert. Ya, thank you juga. Kalau Anda masih ada pertanyaan lagi, silakan email saya di info@digitalmarketer.it. Saya ketik di situ. Sekali lagi Anda bisa nanya-nanya di situ tentang workshop, karena kita juga kayaknya tiga hari lagi kita close ya, karena mepet banget udah waktunya. Yang penting ada action, karena Facebook itu crazy, man. Gila banget. Hasilnya itu luar biasa banget sih kalau Anda bisa. Dan cari duit itu cepet banget kalau bisa. Jadi kalau nggak bisa ya habis duitnya, kurang lebih gitu. Oke guys, terima kasih sekali lagi Anda sudah datang ke webinar hari ini. Semoga Anda paling tidak mendapatkan gambaran yang luar biasa sekali dari Albert tentang Facebook Ads ya, tentang testing dan sebagainya. Nanti kita akan ketemu lagi, kita akan bahas lagi lebih dalam di workshop akhir minggu ini. Bye-bye guys. Ya, oke. See you guys.